Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dimana Allah telah mempertemukan kita dalam forum kajian ini, forum dengan nama Tasawwuril Alamin. Semoga Allah sedang mempersiapkan hikmah yang banyak buat kita sekalian, sehingga kita tergolong ke dalam orang-orang yang berpikir, yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ulul albab, adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan tentang Allah, dan dari pikiran tersebut lahirlah sentuhan intuisi ketuhanan yang kuat untuk menuntun langkah jiwa kita mendekat sedekat mungkin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat ulul albab sekalian, insya Allah pada beberapa kajian ke depan kita akan mencoba melakukan kajian tentang judul tema kajian kita kali ini, yang akan kita bagi menjadi beberapa episode kajian, mengingat kebutuhan akan ruang dan waktu yang luas dan panjang untuk bahasan tema yang sangat spesial ini. Sesungguhnya mengkaji eksistensi Allah adalah perkara yang mustahil dapat dilakukan oleh kita, makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Bahkan sebagian kalangan justru menganggap kajian yang mengarah kepada pencarian akan perkara-perkara menyangkut ketuhanan dianggap berbahaya dan berpotensi menyesatkan. Berhubung kajian ini sangat istimewa dan spesial, sekaligus juga sangat sensitif, maka dari itu kita akan membaginya menjadi beberapa episode pembahasan. Dari redaksi pertanyaan yang sering muncul mengenai eksistensi Allah, dan dalam konsep keimanan, sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan ini merupakan resonansi jeritan kalbu karena didera oleh ketidakmengertian terhadap apa yang diimani. Episode pertama adalah berangkat dari pertanyaan yang berbunyi begini: di mana Allah? Terkait pertanyaan di manakah Allah dan di manakah makhluk, berhujah kepada satu ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah meliputi segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 126. Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa semua ciptaannya yang ada di langit dan di bumi, yang artinya di alam semesta, termasuk semua apa-apa yang ada di bumi dan bahkan diri manusia sendiri, adalah punyaannya. Kemudian pada kalimat selanjutnya adalah penjelasan lebih eksplisit tentang penggunaan kata wakanallah, menunjuk pada diri Allah secara langsung, di mana Allah meliputi segala ciptaannya itu, yang artinya bahwa semua makhluk ciptaannya berada dalam liputan zatnya. Kata muhitah, yaitu meliputi, yang memunculkan berbagai kontroversi. Ada yang berpendapat yang meliputi itu adalah kuasanya, ada yang berpendapat ilmu-ilmunya, dan ada juga yang berpendapat sifat-sifatnya. Disinilah orientasi dari konsep tokoh-tokoh sufi seperti Ibnu Arabi dan Syekh Siti Jenar, yang kemudian melahirkan perdebatan panjang hingga hari ini. Perdebatan yang hanya dilatar belakangi lebih kepada kurangnya kefahaman dari kalangan muslim dalam skala umum sebagai kalangan penerima konsep tersebut, di mana muncul anggapan sepertinya kebersatuan yang dimaksud oleh konsep wahdatul wujud dan manunggaling kaulolan Gusti ini dari sisi makhluk yang dimaknai hanya orang-orang dari kalangan tasawuf saja yang bisa melakukan kebersatuan tersebut, sehingga kontroversi yang terjadi semakin meruncing dengan munculnya fitnah sesat yang diarahkan kepada kalangan sufi yang mengamalkan ilmu-ilmu tasyawuf dengan konsep ini. Kemudian kalangan sufi yang tadinya menjadi panutan umat di abad pertengahan perlahan mundur secara teratur keluar dari perhelatan kehidupan duniawi untuk menghindari fitnah-fitnah yang terus menjamur. Para sufi lari ke hutan, ke gunung, dan tempat-tempat yang terisolir. Maka dari itu, sejak abad ke-16 hingga hari ini,
Tidak sulit menemukan penerus-penerus mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Kalaupun ada, mereka tidak akan menampakkan jati diri mereka yang sebenarnya. Faktor kedua adalah metode yang digunakan pada para sufi sendiri, yang di dalam menjelaskan konsep yang mereka yakini, yaitu tentang kebersatuan antara Allah dan makhluk, tidak lagi relevan dengan peradaban yang sedang berkembang, sehingga metode filsafat klasik yang biasa dipakai sudah kurang matching dengan pola pikir masyarakat kala itu, khususnya umat Muslim. Kembali kepada tema kajian terkait pertanyaan di mana secara dimensional bermakna menunjukkan tempat atau ruang. Ketika kita bertanya di mana sesuatu, maka jawabannya bisa di sini, di sana, atau di atas, di bawah, di depan atau di belakang, dan di mana saja. Dan setiap ruang terhubung dengan keberadaan waktu. Ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan. Perumpamaan ini untuk benda yang berada di dalam ruang. Namun ketika pertanyaan di mana ya dialamatkan kepada Allah, yaitu zat yang semua ruang ada di dalam liputannya, maka pertanyaan di mana Allah menjadi tidak relevan. Bagaimana bisa menanyakan keberadaan sesuatu yang tidak terikat dengan ruang? Pertanyaan di mana terkait dengan benda. Ketika orang berkata mobil saya di sana, itu artinya tidak di sini. Dan jika pertanyaan ini dikenakan kepada Allah, yang mana dalam waktu bersamaan Allah itu ada di mana-mana, tidak terikat kepada ruang dan waktu, karena dialah yang memiliki semua ruang dan waktu itu. Jadi pertanyaan di mana Allah adalah tidak relevan dengan keberadaan Allah sendiri. Terkait dengan kajian ruang ini dipertegas lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyariqu wal maghribu wa ayyuna man tuwallu wa shamma mawajadahu Allah innallaha wasi'un alim. Yang artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 115. Ayat di atas merupakan analogi yang gamblang menjelaskan aspek ruang terkait pertanyaan di mana Allah. Kemanapun manusia menghadap, dia berhadapan dengan Allah. Jadi seluruh ruang yang meliputi semua makhluk adalah diliputi oleh eksistensi Allah. Semua makhluk berada dalam dimensi ruang dan waktunya masing-masing, dan semua dimensi ruang dan waktu itu berada dalam Allah. Jadi kesimpulannya bahwa pertanyaan di mana Allah adalah tidak relevan. Setelah kita membahas ruang dan waktu terkait eksistensi Allah, selanjutnya aspek yang terkait dengan eksistensi Allah adalah jarak. Berapa jarak antara Allah dan makhluk? Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Melalui ayat ini Allah memberikan sebuah perumpamaan yang bermakna sangat dalam, di mana perumpamaan ini menjawab pertanyaan mengenai jarak Allah dan makhluk. Dikatakan kami lebih dekat dari urat leher. Kalau ditanya berapa jarak urat leher dengan kita, maka jawabannya adalah tidak berjarak. Allah lebih dekat lagi dari yang tidak berjarak dengan kita itu. Jadi mengenai pertanyaan jarak adalah pertanyaan yang juga tidak relevan dengan eksistensi Allah, karena sesungguhnya Allah itu tidak berjarak, lebih dekat dari yang tidak berjarak dari diri kita. Ada satu ungkapan filsafat berbunyi seperti ini: Allah itu jauh tak berjarak, dekat tak menyentuh. Aspek ruang dan waktu sudah kita dapatkan kesimpulannya. Juga aspek jarak, yang semua pertanyaan terkait itu tidak relevan untuk eksistensi Allah.
Kemudian aspek kesamaan terkait satu pertanyaan, apakah Allah itu sama dengan makhluk? Karena semua sifat manusia merupakan turunan dari asma Allah. Allah maha melihat, manusia juga melihat. Allah maha mendengar, manusia juga mendengar, dan sebagainya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشعلة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زينة لا شر نقيات ولا غرض نبيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ولا يضرب الله الأمن سال للناس والله بكل شيء عليم, yang artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu membagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi. Walaupun tidak disentuh api, cahayanya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menjawab pertanyaan terkait kesamaan ini, Allah juga memberikan perumpamaan di mana cahaya itu berasal dari pelita. Itu artinya pelita itu cahaya, dan cahaya itu ada karena ada pelita. Tidak ada cahaya bukan berarti tidak ada pelita. Jadi manusia itu ada karena Allah itu wujud, dan wujudnya mewujud kepada manusia, seperti pelita mewujudkan eksistensinya kepada cahaya. Namun kendati demikian, pelita adalah pelita, cahaya adalah cahaya. Jadi pertanyaan apakah Allah sama dengan makhluknya adalah tidak relevan juga. Kalau dikatakan sifat manusia adalah turunan dari sifat-sifat Allah, jawabannya adalah iya. Tapi kalau dikatakan kalau begitu sifat manusia sebagaimana sifat Allah, maka jawabannya tidak. Karena walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Analogi lainnya adalah jika dikatakan anak kita membawa sifat-sifat kita, orang tuanya, jawabannya iya. Tapi kalau dikatakan kalau begitu sifat orang tua adalah sama seperti sifat anaknya, maka jawabannya tidak persis. Sahabat ulul albab sekalian, jadi dengan kajian singkat ini kita melihat perbedaan metode penjelasan tokoh-tokoh sufi klasik dengan metode yang kita lakukan ini, di mana semua aspek eksistensi Allah pada episode pertama ini dapat dijelaskan secara logis, analitik, saintifik, dan empirik dengan menggabungkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan analogi-analogi terdekat dengan kita. Kemudian dalam kajian ini kita juga mengambil elemen-elemen sebagai penjelas tambahan dari ilmu-ilmu fisika, yaitu ruang dan waktu, juga ilmu biologi yaitu sifat genetika, dan juga sejarah ketauhidan. Inilah metode kajian yang menurut saya seharusnya diterapkan khususnya dalam kajian ilmu-ilmu tasyawuf, karena membahas ketasyawufan erat kaitannya dengan ayat-ayat kauniyah, dan ayat-ayat kauniyah hanya bisa dikaji dengan akal sehat. Itu artinya penjelasannya harus sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. Karena sampai dengan hari ini masih banyak dari kalangan dai dan tokoh-tokoh agama yang menjelaskan ayat-ayat kauniyah dengan metode filsafat klasik. Alhasil jamaah merasakan nuansa yang mistis alias tak logis, dan imajinasi dipaksa mundur jauh ke belakang, yang akhirnya notabene jamaah yang mendengarkan penjelasannya seperti mendengarkan sebuah dongeng konon kabarnya. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, itu artinya
seluruh alam beserta perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuannya adalah bagian dari Islam. Dengan demikian seharusnya tokoh-tokoh agama Islam terus melakukan eksplorasi keilmuan sesuai dengan perkembangan itu. Dengan demikian semua perkara agama terlebih yang bersinggungan dengan keyakinan atau akidah dapat dijelaskan secara letterlek sehingga tidak melahirkan keraguan atau tidak dilakukan dengan metode dogma yang mana mengakibatkan pembodohan umat secara masif. Untuk itu saya pribadi melakukan eksplorasi kajian menyesuaikan dengan masa demi masa. Melakukan kajian dengan pedoman utama adalah ayat-ayat Al-Quran, kemudian menggabungkan ilmu-ilmu pengetahuan modern sebagai pelengkap sehingga penjelasannya dapat dicerna oleh semua kalangan dan terutama generasi muda sebagai penerus. Karena agama ini adalah wajib diwariskan secara benar kepada anak-anak kita. Jadi kalau sahabat menganggap saya adalah jamaah tasawuf, jawabannya iya. Tapi kalau dibilang klasik, jawabannya tidak. Insyaallah akan kita lanjutkan pada episode kedua, yaitu apa wujud Allah. Semoga melalui kajian singkat ini Allah turunkan hikmah yang banyak buat kita sekalian. Dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tasawuf.